sayyidina wa maulana Muhammad Abil Qasim al-Amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjut ke marfu'atil asma, isim-isim yang dibaca rafa yang kedua, yaitu naibul fa'il. Kemarin kita udah bahas fa'il, yang mana fa'il itu kalau disaliknya kan orang yang melakukan pekerjaan. Kemudian kalau fa'il di sini disebutkan definisinya adalah isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il. Kemudian naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il secara bahasa maknanya naib itu artinya pengganti. Fa'il ya fa'il. Berarti kalau naibul fa'il penggantinya fa'il, pengganti fa'il. Oke, definisinya di sini apa? Naibul fa'il adalah al-maf'ulul lazi uqima maqamal fa'ili ba'da hadfihi. Adalah maf'ul. Ingat asalnya maf'ul bih yang ditempatkan di tempatnya fa'il setelah membuang fa'il. Jadi mana? Marfu'atil asma yang kedua itu itu naibul fa'il. Naib ini artinya pengganti. Naibul fa'il berarti pengganti fa'il. Definisinya adalah maf'ul yang ditempatkan di tempatnya fa'il setelah membuang fa'il. Jadi naibul fa'il, pengganti fa'il ini sama dengan fa'il sebenarnya. Sama dengan fa'il. Tapi bedanya apa? Bedanya adalah kalau naibul fa'il ini asalnya dia maf'ul. Asalnya dia maf'ul, kemudian ada fa'il yang dibuang, akhirnya maf'ul ini yang ditaruh di tempatnya fa'il. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalkan doroba Zaidun Amron misalkan. Doroba Zaidun Amron. Fa'ilnya di sini kan Zaidun. Doroba memukul Zaidun, siapa Zaid? Amron kepada Amr. Jadi ceritanya kalau naibul fa'il di sini adalah dia itu asalnya maf'ul, berarti Amron. Asalnya maf'ul, kemudian ditaruh di posisinya fa'il. Ditaruh di sini dia setelah fa'ilnya ini dibuang. Contohnya misalkan menjadi duriba Zaidun, duriba Amrun. Duriba Amrun. Yang asalnya doroba Zaidun Amron. Zaid mukul Amr. Kemudian diubah menjadi duriba Amrun. Amr dipukul, kan sama aja kan maksudnya kan? Zaid mukul Amr sama Amr dipukul kan sama saja, cuma beda di kalimat fi'ilnya nanti. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan naibul fa'il itu asalnya dia itu maf'ul. Ada di posisi maf'ul, kemudian tapi karena Zaidunnya di sini dibuang, nanti bakalan dibuang, maka Amron ini yang ganti posisinya Zaidun. Karena Amron ini ganti posisi Zaidun yang jadi fa'il, yang mana fa'il itu rofa, maka Amron yang awalnya itu nasab jadi maf'ul, ketika ganti tempatnya fa'il, maka dia juga harus jadi rofa. Pertanyaannya nanti kenapa kok dibuang? Itu ada alasannya. Kenapa kok fa'il itu harus dibuang, itu banyak alasannya. Jadi yang perlu kalian pahami di sini adalah Amr itu apa? Maf'ul, naibul fa'il itu asalnya adalah maf'ul. Awalnya itu dia itu maf'ul. Kemudian ditaruh di posisinya fa'il. Kemudian naibul fa'il sama dengan fa'il. Kalau kemarin ada fa'il yang zahir, ada fa'il yang mudmar. Kalau zahir kan kalau mudmar kan yang pakai domir. Kalau yang zahir yang enggak pakai domir. Sama dengan naibul fa'il, ada yang zahir, ada yang mudmar. Contohnya yang zahir, yang kayak gini, bukan domir kan? Amrun ini kan bukan domir. Karena dia bukan domir, maka disebut dengan naibul fa'il zahir. Kemudian naibul fa'il itu diartikan apa? Sama dengan fa'il, artinya kalau fa'il kan apa atau siapa. Naibul fa'il pun kayak gitu, apa atau siapa, tapi tandanya beda. Kalau fa'il itu tandanya fa kayak gini atau fa panjang. Kalau naibul fa'il itu tandanya nun fa. Kalau fa itu diganti nun fa, kalau fa yang panjang diganti nun fa panjang. Ini untuk yang tidak berakal, ini untuk yang berakal. Ini apa, ini
siapa. Sama dia dari segi bacaannya sama, i'rabnya sama. Yang beda cuma tandanya ini. Kemudian arti dari naibul fa'il itu sama dengan fa'il, sama-sama diartikan apa atau siapa. Bedanya apa? Berarti kalau memang sama, berarti kan nggak ada bedanya dengan fa'il. Kalau mau tahu cara bedanya adalah ada di fi'ilnya yang beda. Coba lihat di sebelum ini coba contoh yang naibul fa'il mudmar dulu. Ini kan yang dhamir. Ini yang dhahir. Kalau yang mudmar contohnya yang sama. Kalau fa'il itu contohnya darabtu. Kalau naibul fa'il ya sama, tapi bedanya bacanya adalah duribtu. Tu ini kan dhamir. Nah, ini yang disebut dengan naibul fa'il mudmar. Jadi bedanya ada pada fi'ilnya ini. Nah, ini yang dibahas di halaman selanjutnya. Naibul fa'il harus didahului oleh fi'il madi majhul. Baik berupa fi'il mabni majhul, baik berupa fi'il madi atau fi'il mudhari'. Jadi kalau naibul fa'il itu didahului oleh fi'il yang mabni majhul. Apa itu mabni majhul? Fi'il mabni majhul ini coba dilihat. Apabila fi'il madi, maka mabni majhul itu harkatnya huruf pertama dhammah, huruf sebelum akhir kasroh. Dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Huruf pertama itu didomahkan, huruf sebelum terakhir di kasrohkan. Kalau asalnya itu doroba, jadi ada dua fi'il itu ya jenisnya. Ada yang mabni majhul, ada yang mabni majhul, ada yang mabni maklum namanya. Kalau yang mabni maklum yang kayak biasa kayak doroba, harkatnya normal. Tapi kalau mabni majhul, lihat dulu kalau dia itu fi'il madi, harkat pertama itu didomahkan, berarti du. Kemudian sebelum terakhir dikasrohkan. Mana sebelum terakhir? Ro, berarti du riba. Kalau ini nggak berubah, kenapa? Karena fi'il madi mabni fathah. Kalau fi'il mudhari' yang B, kalau fi'il mudhari' maka dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Huruf pertama didomahkan, sebelum terakhir difathahkan. Kalau fi'il madi, kalau fi'il mudhari'nya daraba kan yadribu. Ini yang maklum namanya. Yadribu ini yang maklum. Kalau yang majhul, cara ubahnya gimana? Caranya kalau dia fi'il mudhari' adalah didomahkan huruf pertama berarti yu. Kemudian sebelum terakhir mana? Ro, berarti ini dibaca fathah. Yang asalnya yadribu menjadi yud robu. Jadi kalau kalian menemukan fi'il yang kayak gini, kalau dia fi'il madi itu bacaannya itu dumma awal huwa kusira ma qabla akhirih, yang huruf pertamanya itu kasroh, kemudian sebelum terakhirnya huruf pertamanya dhammah, kemudian sebelum terakhir kasroh. Kalau di fi'il mudhari'nya itu yang pertamanya itu dhammah, sebelumnya itu fathah, maka itu disebut dengan fi'il mabni majhul. Kalau kalian sudah menemukan fi'il mabni majhul, maka bukan fa'il lagi namanya. Setelahnya itu bukan fa'il lagi namanya, maka disebut dengan naibul fa'il. Kira-kira masuk akal di mana dari segi kenapa kok maf'ul bisa ganti posisi fa'il? Bisa. Kan awalnya ini kan amron adalah maf'ul, orang yang dikenai pekerjaan kan maf'ul. Coba dilihat contohnya. Daraba Zaidun amron. Zaid mukul Amr. Berarti yang dipukul siapa? Amr. Nah, hanya saja di sini diubah awalannya. Kalau tadi itu memukul, Zaid memukul Amr. Kalau di sini kalau majhul itu tidak diartikan me lagi, tapi diartikan di. Kalau daraba di sini memukul siapa Zaid kepada Amr, kan yang dikenai pekerjaan di sini Amr. Tapi kalau diubah menjadi mabni majhul maka berubah artinya, yang awalannya itu berubah menjadi di. Jadi kalau daraba itu artinya memukul, berarti kalau duriba itu artinya dipukul siapa Amr. Yang dipukul siapa di sini berarti? Amr. Yang di atas ini yang dipukul siapa? Sama-sama Amr. Makanya di sini Amr itu bisa ganti posisinya Zaid.
bisa diganti posisinya. Karena kenapa? Karena maknanya jadi sama. Sama saya mengatakan saya mukul Arini. Yang dipukul siapa? Iya. Arini. Kalau saya mengatakan Arini dipukul, yang dipukul siapa? Saya. Tetap Arini. Keluar. Tidak ada kata-kata keluar. Keluar. 5 detik kalau nggak keluar saya main tangan. Cepat. Jadi maknanya sama di sini. Cepat keluar. Keluar. Doroba Zaidun Amron. Zaid memukul Amr. Ketika diubah menjadi mabni majhul, cuma diubah awalannya menjadi di. Dipukul siapa? Amr. Maknanya jadinya sama, hanya beda posisi. Sudah paham ya? Kalau paham kita cukup sampai di sini. Semoga barokah manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.